Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Marisa Genende Sufi, NPM 1957051003 dari kelas A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Introduction of Theory of Computation. Apa sih Theory of Computation? Nah, Theory of Computation itu biasa disebut juga dengan teori automata, yang artinya adalah cabang teori ilmu komputer dan matematika yang terutama berhubungan dengan logika komputasi sehubungan dengan mesin sederhana yang disebut dengan automata. Automata itu sendiri berasal dari kata automaton yang terkait erat dengan otomasi. Selanjutnya itu berupa seperti atribut dalam yang nanti digunakan. Itu yang pertama ada simbol. Simbol merupakan bangunan terkecil, bisa berupa alfabet, huruf, atau gambar apapun. Nah, contohnya itu ada huruf ya. Huruf itu A, B gitu. Kalau enggak angka bisa juga 0, 1, atau gambar apapun bisa. Selanjutnya ada alfabet. Alfabet adalah kumpulan simbol yang selalu terbatas. Maksudnya terbatas di sini, contohnya ada di sini ya. Misalkan kita diminta untuk menampilkan himpunan dari bilangan digit biner. Nah, digit biner itu kan ada hanya ada dua ya, 0 dan 1. Jadi terbatas kan, cuman 0 dan 1. Nah, begitu juga dengan digit desimal nih. Itu tersedia dari 0 sampai 9. Tergantung ya alfabet. Bisa juga huruf A, B, C, tergantung permintaannya. Selanjutnya ada string. String itu merupakan urutan simbol yang terbatas dari beberapa alfabet. Nah, string itu disimbolkan dengan W besar ya, dan panjang string itu mutlak W. Nah, di sini ada sebuah contoh. Jumlah string itu udah ditentuin ya, panjangnya 2, yang dapat dibuat melalui alfabet A dan B. Jadi seperti ini ya, A dan B yang digunakan. Jadi A dan A B, B A, B B. Jadi seperti ini pasangannya. Jadi kita dapat simpulkan panjang stringnya itu ada 2 ya, udah ditentukan tadi panjang stringnya ada 2, dan jumlah stringnya itu ada 4. Mengapa bisa 4? Karena di sini kita bisa pasangkan nih A dan B itu, terserah kita mau pasangkan dari mana dulu. Jadi dari A ke B, B A, B B. Jadi seperti itu pasangannya, ada 4 pasang dan itu merupakan jumlah string. Jadi kesimpulannya untuk alfabet A dan B ini dengan panjang 2 atau N ya, nanti misalkan ada contoh lain, nah bisa dapat hasil stringnya itu, dapatkan jumlah stringnya itu dengan rumus 2N. Karena udah dibuktikan ya di sini 2N. N-nya ini panjangnya di sini ada 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi sama. Jadi terbukti ya. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa merupakan sekumpulan dari string. Sebuah bahasa yang dapat dibentuk menjadi finite atau infinite ya, terbatas ataupun tidak terbatas. Jadi ada 2 kemungkinan nih. Contohnya ini ada L1. Dia panjang stringnya udah ditentuin 2. Jadi kita dicontohkan tadi seperti tadi ya, menggunakan A dan B. Jadi seperti ini hasilnya, A, AB, BA, BB. Nah, ini bahasa terbatas nih, karena udah ditentuin panjangnya berapa. Yang tidak terbatas itu bagaimana? Itu yang di bawahnya ini. Contohnya ada L2 ini. Dia terserah panjang stringnya tuh nggak ditentuin nih, tapi dia menggunakan A. Jadi setiap
hasilnya itu ada huruf A, tapi terserah nih panjangnya sampai berapa. Jadi dia tidak terbatas. Bisa A doang kan, bisa AA, bisa AB, bisa ABB, bisa ACC, sampai AZZ juga bisa. Dia tidak terbatas. Nah, selanjutnya itu di Theory of Computation ini terdapat regular language, bahasa biasa ya. Regular language itu suatu bahasa dikatakan sebagai bahasa biasa jika dan hanya jika beberapa FSM atau finite state machine itu mengenalinya. Nah, apa sih FSM ini? Nah, FSM ini memorinya itu sangat terbatas. Jadi tidak dapat menyimpan atau menghitung string. Jadi dia cuma mengingat aja. Mengingat sesaat gitu. Kalau komputernya sudah dimatikan, dia akan hilang ya. Nah, jadi bagaimana sih bahasa yang tidak biasa itu? Itu ada ciri-cirinya, ada dua, yaitu yang tidak diakui oleh FSM manapun dan yang membutuhkan memori. Nah, karena FSM tadi kan dia memorinya sangat terbatas ya. Terus dia tidak bisa menyimpan dan menghitung string. Jadi kebalikannya ya, kalau bahasa yang tidak biasa itu. Regular language itu ada mesinnya nih, finite state automata, sama aja sama finite state mesin tadi ya. Dia caranya itu yang pertama menginputkan sebuah string, setelah itu masuk diproses di finite automaton mesinnya ini, dan selanjutnya mengeluarkan outputnya itu bisa berupa diterima ataupun tidak diterima. Jenis FSA itu ada dua, yaitu DFA dan NFA. Bisa dibaca seperti ini. DFA itu adalah dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Sedangkan NFA itu yang non ini, dari suatu state ada 0 dan 1 atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Nah, nanti kita akan memperdalam lagi ya bagian FSM atau FSA ini sama sama DFA sama NFA itu nanti pertemuan di video selanjutnya. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran. Jadi ini untuk DFA. Nah, yang selanjutnya ini adalah untuk NFA nih. Jadi seperti ini. Selanjutnya itu ada operation on regular language. Operator apa aja nih yang digunain? Itu ada operasi apa nih yang digunain? Itu ada union, itu ini gabungan ya. A gabungan B. Jadi seperti ini, dan concatenation dan juga star. Jadi seperti ini contohnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.